teman-teman, mari kita langsung ke tutorialnya. Di sini saya sudah menyiapkan beberapa tabel. Nah, ini tabel pertama, tabel kedua, tabel ketiga, tabel keempat. Nah, untuk tabel pertama ini tabel hasil nilai ujian komputer. Di sini ada 8 orang siswa, dan untuk nilai ada 2 kategori, nilai teori dan nilai praktek. Untuk nilai praktek kan teorinya sudah saya berikan, ini acak aja atau bisa juga sesuka hati teman-teman. Untuk menghitung jumlah nilai di sini sangat gampang, tinggal kita menuliskan, mengetik atau mengetikkan kolom D6, kolom D baris 6 ditambah kolom E baris 6. Ini langsung kita enter, boom, langsung dapat hasilnya. Walaupun kita rubah di sini jadi 60, itu udah otomatis jumlah nilai atau kolom F ini langsung berubah. Nah, seperti itu. Jadi di sini, nah untuk yang nilai kedua si barudak, nah, mari kita hitung si D7 ditambah E7 dalam kurung enter. Nah, langsung sama. Kalau ini dirubah jadi 79, langsung berubah menjadi 9. Nah, tapi saya ada cara agar gampang untuk teman-teman menghitung atau mendatanya, daripada ini kan capek ngetik. Nah, lebih menghemat waktu itu, ini ada caranya dengan cara nih, sudut hijau ini, kotak hijau nih. Nah, di sini ada titik warna hijau. Nah, ini kita tarik sampai ada tanda plus gini, bisa ditarik sampai ke bawah sampai nomor 8. Nah, itu udah langsung terhitung, langsung data. Nah, ini benar. Di sini kita langsung pindah ke mencari rata-rata nilai. Mencari rata-rata nilai, di sini kita bisa membagi jumlah nilai si F, kolom F dibagi 2 itu dapat dari nilai teori dan nilai praktek. Opsi pembagian dalam Excel itu bisa kita gunakan slash atau tanda miring. Nah, seperti yang saya blok ini, itu dibagi 2. Nah, langsung saja kita coba. Sini sama dengan buka kurung F7 slash 2 tutup kurung enter. Nah, itu langsung berubah, langsung dapat hasilnya. Nah, ini sama saja, walaupun ininya berubah, ini langsung berubah juga nilainya. Ini saya coba ganti untuk nilai teori jadi 80. Ini nilai rata-ratanya juga langsung ikut berubah. Nah, jadi 75, jadi genap, jadi bilangan dibulatkan. Nah, terus sama seperti yang ini, kita mencari yang bawahnya itu bisa dengan cara yang tadi, dengan ini ditarik ke bawah dan nah, keterangan lulus atau tidak lulus. Nah, di sini kita menggunakan rumus if. Jika G, kolom G baris 6 lebih besar sama dengan 70, itu berarti bisa dikatakan lulus. Dan untuk tidak lulus itu berarti kurang dari 70. Nah, di sini sebenarnya juga bisa kita ganti seperti ini. If buka kurung G 6 kurang dari 70, titik koma, tanda petik 2, tidak lulus, tanda petik 2 tutup kurung, lupa 2 kali, ini ada 2 kurung, ini enter. Nah, di sini juga bisa, cuman kita lebih menghemat, itu bisa langsung tanpa mengetikkan if dan G kurang dari 70, karena di sini sudah bisa diartikan ini koma sama dengan ini, jadi bisa langsung ini
ada kurungnya kebanyakan. Nah, lupa dihapus. Nah, ini langsung bisa di enter, dan sama seperti jumlah nilai dan rata-rata nilai, kita bisa langsung tarik ke bawah tuh. Nah, di sini kita sudah dapat yang tidak lulus ada 2 orang ya, si Ahmad dan si Caca. Dan untuk predikat hasil itu bisa kita gunakan juga dengan kode if atau rumus if. Untuk ini predikat itu juga menggunakan dari hasil kolom G, rata-rata nilai. Nah, berarti G6 lebih besar sama dengan 90, itu hasilnya sangat baik. Nah, untuk G6 lebih besar sama dengan 80, itu baik, hasilnya baik. Nah, untuk G sama dengan lebih besar sama dengan 70, itu cukup. Dan di sini ini sebenarnya kurang dari 70, itu kurang. Nah, kenapa ini tidak bisa langsung kita samakan seperti ini? Karena ini standarnya beda. Ini standarnya 90 dan ini standar, dan untuk baik ini standarnya 80, makanya tidak bisa. Nah, kalau ini cukup dan kurang itu sama, karena standar cukup lebih dari 70, standar kurang dari 70. Nah, itu bisa kita langsung putar. Nah, jadi tinggal kita tarik lagi. Nah, jadi udah, ini sangat baik, ada 1 orang ya, subhanallah, dan kurang ada 2 orang, Ahmad dan Caca. Di sini mari kita lanjut ke contoh tabel yang kedua. Sini adalah judul tabelnya itu daftar nilai raport komputer. Ini dengan orang yang sama. Di sini nilai ulangan pertama dan nilai ulangan kedua. Nah, di sini saya udah kasih, dan ini nilai ELB. Nah, dan untuk nilai raport, angka dan huruf. Nah, untuk mencari nilai angka, pertama kita mencari nilai angka. Nah, untuk mencari nilai angka, kita tambahkan kolom D, E, F, lalu dibagi 3. Seperti ini. Nah, mari langsung saya kasih contoh. Ini sama dengan buka kurung D7 ditambah E7 ditambah F7 ditambah buka tutup kurung. Nah, lalu kita bagi 3. Nah, langsung kita enter. Nah, di sini langsung dapat nilainya. Dan sama, walaupun ini di kotak atik diubah-ubah nilainya, itu langsung di sini otomatis berubah juga. Seperti ini jadi 54. Nah, jadi 61. Ini salah. Jadi kita kembalikan 50. Nah, jadi 60. Nah, jadi kita langsung aja tarik kayak yang saya contohkan. Jadi kita langsung tarik ke bawah, dan langsung dapat semua angka dari total nilai 8 siswa ini. Nah, untuk huruf, misalnya biasakan untuk nilai huruf, nilai raport itu berbentuk huruf, biasakan itu digambarkan misalnya 100 itu A, 90 B, 80 C. Nah, jadi di sini kita juga menggunakan lagi kode if atau rumus if. Sini G6, kolom G baris 6 lebih besar sama dengan 100, itu berarti nilainya A, hurufnya A. Untuk G6 atau angkanya lebih besar sama dengan 90, itu nilainya B. Dan untuk angkanya, jika angkanya 75 lebih besar atau sama dengan 75,
itu bisa kita katakan nilainya C. Nah, untuk nilai angkanya itu kurang atau sama dengan 60, bisa kita katakan nilainya itu D. Nah, sini bisa dilihat rumusnya seperti ini. Nah, seperti biasa bisa kita langsung tarikkan ke bawah untuk mencari nilai yang lain. Nah, di sini sudah kita dapatkan. Untuk keterangan lulus atau tidak lulusnya itu sama dengan seperti tadi, menggunakan lagi rumus if. Jika G6 lebih besar sama dengan 60, berarti lulus. Jika G6 lebih kecil atau sama dengan 60, berarti tidak lulus. Nah, di sini bisa kita tarikkan lagi ke bawah. Oke, sini berarti cuman si Ahmad yang tidak lulus. Nah, di sini saya juga memberikan opsi rata-rata nilai dari nilai ulangan yang pertama. Ini rata-ratanya saya dapat 56,5. Nah, di sini berarti, tapi ini nilai Ahmad, nilai barudak, nilai yang lainnya ini ditambah, nilai ini ditambah dan dibagi 8. Sini ini nih, D6 ditambah D7. Nah, D7, D6 ditambah D7 tambah D8 tambah D9 tambah D10 tambah D11 tambah D12 dan dibagi 8. Hasilnya 62,625. Nah, untuk mencari rata-rata nilai ulangan yang kedua itu sama seperti yang pertama, sama dengan buka kurung E6 ditambah E7 ditambah E8 tambah E9 ditambah E10 ditambah E11 ditambah E12 ditambah E13 tutup kurung dibagi 8. Nah, itu sudah dapat. Nah, untuk nilai EHB sama dengan buka kurung, ini kolom F, berarti F baris 6 ditambah F baris 7 ditambah F8 ditambah F9 ditambah F10 ditambah F11 ditambah F12 ditambah F13. Nah, tutup kurung dan dibagi 8. Nah, ini sudah dapat nilai rata-rata dari nilai EHB. Dua, semuanya sudah dapat nilai rata-ratanya. Untuk mencari nilai tertinggi sama dengan max atau maksimum, disingkat jadi max, buka kurung. Lihat, kita mau cari nilai ulangan yang pertama, berarti ini kolom D, jadi D6 titik 2 sampai D13 baris 13, tutup kurung, enter. Nah, ini dapat nilai yang tertinggi, berarti nilai 96, nilai sifatur. Dan untuk nilai terendah sama dengan min atau minimum, buka kurung, D lagi, D6 titik 2 D13. Nah, enter, jadi 5. Nah, di sini juga kita bisa langsung cari untuk nilai tertinggi dari ulangan kedua dan nilai EHB dengan cara ini. Langsung kita nih, boom. Nah, itu langsung dapat nilai-nilai tertingginya. Di sini langsung lagi kita geser. Tuh. Nah, ini sudah dapat nilai paling rendah. Kita ke tabel yang ketiga. Nah, untuk tabel ketiga ini saya membuat tabel data penjualan. Nah,
Di sini saya sudah kan bagian nama barang, harga satuan, jumlah, total, diskon, bonus. Nah, baju dan celana atau kepakaian lah. Harga satuan, harga celana panjang itu 70.000 dan di sini sudah saya kasih kan harganya semua. Nah, ini untuk jumlah barang, untuk yang pertama itu 3, ini 2, 4, 8, 12. Nah, untuk mencari total harga di sini sudah bisa dilihat. Di sini D, kolom D baris 6 dikali 3 karena 3 ini E. Nah, di sini juga kita bisa menggunakan E6. Ini dapat juga hasilnya sama. Itu bisa juga gitu, bisa juga dengan menggunakan 3. Kolom E 6 enter. Nah, jadi dia menggunakan dari kolom D dikali kolom E. Bisa kita tarik lagi itu seperti ini. Nah, itu sudah dapat hasil harganya, total harga dari penjualan baju dan celana. Nah, di sini untuk diskon. Nah, untuk diskon itu kita menggunakan rumus if, lagi-lagi rumus if. Nah, jika total harga belanja ini misalnya lebih atau sama dengan 150.000, itu bisa kita kalikan dengan 20%. Nah, tapi jika total harga penjualan kurang dari 150, itu berarti 0. Sama seperti yang ini, bisa kita tarik. Nah, sini dapat ini karena lebih dari 150.000, jadi kan 40%, itu dikali 2, 20%, jadi ini 40%. Nah, dan untuk bonus di sini saya menambahkan bagian bonus, bagian tabel bonus. Nah, ini bonusnya jam dinding. Tapi bukan cuma jam dinding. Di sini ada saya menambahkan jam dinding, mangkuk cantik, gelas melamin. Nah, untuk jam dinding ketentuannya itu jika F6 kolom F baris 6 ini, atau bisa kita bilang total harga lebih dari 200.000 atau sama dengan 200.000, itu akan mendapatkan jam dinding, bonus jam dinding. Nah, jika lebih atau sama dengan 150.000 mendapatkan mangkuk cantik. Untuk kurang atau sama dengan 150.000 bisa kita kasih atau saya tambahkan di sini gelas melamin. Jadi di sini bisa kita lihat yang kurang dari 150.000 apakah sama datanya. Nah, bisa kita tarik langsung, dan ini kurang panjang, kita panjangin. Nah, biar jelas. Nah, untuk jam dinding, nah ini kan jam dinding benar lebih dari 200, ini total harganya 210.000. Nah, gelas melamin ini kurang dari 150.000. Mangkuk cantik lebih dari 150.000, jam dinding lebih dari 200.000. Kita lanjut ke contoh tabel 4. Nah, di sini saya membuat contoh tabel promosi penjualan Desember. Jelas. Nah, ini nomor bon 100, 101, 2, 3, 4, 5 sampai 9, 109. Nah, di sini ada total belanja dari bon tersebut. Bon 100 totalnya 75.000 dan bon 101 total belanjanya itu 150.000. Kolom voucher. Nah, untuk kolom voucher ini kita lagi-lagi menggunakan rumus if. D6 kolom D baris 6 lebih besar atau sama dengan 50.000, D6 dibagi 50.000. Jika D6 atau total belanja
itu kurang dari 50.000, berarti voucher atau kuponnya itu 0. Di sini saya menggunakan rumus if. Bisa kita menggunakan lagi rumus if. Untuk D atau kolom D baris 6, di sini jika lebih besar atau sama dengan 100.000, berarti total belanjanya dikali 10%, itu langsung dapat hasilnya. Dan jika D lebih besar atau sama dengan 50.000, itu akan mendapatkan voucher sebesar 50.000 rupiah. Dan untuk jika total belanja kurang dari 50.000, itu tidak akan mendapatkan voucher. Di sini kita bisa langsung tarik sama seperti biasanya. Nah, di sini sudah dapat semua voucher. Di sini untuk mencari kupon, kita lagi-lagi menggunakan rumus if. Nah, rumus if di sini untuk D atau total belanja, jika total belanjanya lebih besar atau sama dengan 50.000, itu berarti total belanja dibagi 50.000. Nah, tapi untuk D atau total belanja D6 nih, tipe kurang dari 50.000, itu sama dengan 0 atau sama dengan tidak dapat kupon, tidak mendapatkan kupon. Nah, di sini bisa kita langsung terapkan ke bawah, tarik dem. Nah, di sini ada kolom hadiah. Nah, untuk hadiah ini berarti kita harus membulatkan dari kupon atau dari total kupon yang udah didapatkan dari bon-bon ini. Nah, untuk pembulatan itu kita buat tabel. Di sini saya tambahkan. Nah, di sini pembulatan. Nah, untuk pembulatan kupon, di sini kita bisa menggunakan rumus round kurung kolom F atau kolom kupon menjadi, kita bulatkan, ini berarti 0. Nah, ini dibulatkan 1,5 menjadi 2 kupon, dapat 2 kupon. Kita tarik. Nah, di sini dapat 3, 2, 0. Nah, untuk hadiah, sini saya menggunakan saya menambahkan kalau kuponnya lebih dari 5 atau sama dengan 5, itu mendapatkan tas, dan kuponnya itu lebih dari 3 atau sama dengan 3 itu berupa payung, dan untuk lebih dari 1 atau sama dengan 1 dapatkan kaos atau t-shirt. Dan untuk jika tidak mendapatkan kupon atau tidak ada kupon, itu kosong, tidak dapatkan hadiah. Di sini kan kita berarti menggunakan yang dari pembulatan. Di sini kita ubah F menjadi G. F jadi kolom F kita ubah ke kolom G. Kita enter, dan untuk tiket 2 itu berarti mendapatkan t-shirt atau kaos. Nah, kita tarik sama seperti biasanya. Nah, sini betul kosong itu mendapatkan zong, kosong zong. Nah, payung itu lebih dari 3, dan untuk tas itu lebih dari 5 atau sama dengan 5.